kami dari tim dari Departemen Komunikasi dari Unan. Ini karena kita sudah berjalan, jadi nggak enak juga tadi memulai lagi segala macam, jadi mungkin kita ongoing aja ya Pak ya. Mungkin kita akan langsung saja semacam ya diskusi seperti ini, seperti yang kita lihat tadi, dan mungkin lebih segmentasinya biar enak. Saya nanti akan minta izin untuk membagi 2 sesi, mungkin ada 1 sesi dari tim KNKS mengenai hal-hal apa saja yang paling krusial akan kita bicarakan untuk membantu masyarakat lebih paham lagi. Jadi mungkin ada poin-poin yang sudah Bapak Ibu siapkan. Ini loh hal-hal yang harus kita kasih pemahaman kepada masyarakat, dan nanti bisa disambut oleh Pak Wali. Dan setelah itu baru kita akan tanya jawab langsung, dan sudah ada Bapak Jorong yang akan memberikan feedback ya apa saja yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak KNKS dan juga respon dari Pak Wali. Perkenalan pertama ini mungkin perlu kami sampaikan. Kami ini bagian dari pemerintah, dari perhutanan yang di bawah Kementerian Pertanian, yang pada tingkatannya merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Perhutanan yang berpusat di Sungai Penuh, kantor Balai Besar Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 46 2016. Arti dari Taman Nasional itu adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang seperti kita bahas tadi, dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata. Beberapa hewan yang ada di kawasan TNKS yang dilindungi, yang di atas sudut kiri atas itu tapir, ada juga bunga rafflesia, bunga bangkai, ada burung rangkong. Sebelum tahun 2018 itu salah satu-satunya penyelesaian aktivitas masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan adalah dengan penegakan hukum. Jadi jika ditemukan kebun ataupun pondok dalam kawasan itu sebelumnya ini dibakar atau tanamannya dirusak. Sejak adanya di 2018 itu namanya peraturan kemitraan konservasi, ini sudah berubah cara pengelolaan kawasan hutan. Ada pertanyaan kami kembalikan kepada yang seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi atas pemaparannya. Ya, kita langsung saja, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi terkait dengan pemaparan dari tim pengelolaan Taman Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzi sudah menjelaskan, dan saya rasa saya cukup paham, cukup mengerti. Cuma mungkin masyarakat saya masih banyak yang belum paham. Kita memang berada di kawasan zona TNKS, tapi saya lihat tadi ada 6 tahapan, dan kita berada di tahapan ke-6 untuk ditandai, yaitu zona khusus. Artinya kita bisa memanfaatkan lokasi tersebut untuk peladangan, fasilitas-fasilitas umum. Ini tidak bisa kita pungkiri. Tadi di situ Bapak bilang tadi adanya jual beli lahan, Pak. Saya cukup menyikapi ini ada transaksi jual beli. Maksudnya yang transaksi jual beli yang tidak boleh ini seperti apa, Pak? Karena tentu yang namanya saya sebagai wali nagari, wali jorong saya, apakah memang kami tidak boleh menandatangani surat seperti itu, Pak? Itu, Pak. Secara aturan itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau misalnya amannya Pak Wali, ketika Pak Wali tahu misalnya di DPRW itu orang minta surat jual beli atau suri kilang di dalam kawasan, ini nggak usah ditandatangani aja gitu kan, kecuali memang mereka tidak mengatasnamakan Bapak Wali di bawahnya. Ini ada hak apa gitu ya, mungkin untuk bermukim di situ. Iya, untuk bermukim, terus untuk ya hidup di situ gitu kan, memanfaatkan hasil hutan kayunya seperti batu, rotan, tapi bukan kayu. Hanya bedanya dia nggak bisa punya sertifikat, jadi dia bisa beraktivitas kayak biasa. Iya, bisa. Yaitu pengertiannya secara tidak langsung kan sama dengan menjual hutan negara seperti itu. Paling mungkin nanti yang dibolehkan turun-temurun ke anaknya, mungkin seperti itu. Jadi memang posisinya menentukan apa langkah yang selanjutnya akan kita kerjakan. Jadi apakah nanti bisa perpanjangan dengan PKS kita, atau misalnya mungkin tadi ada enclave untuk pengajuan dan segala macamnya.
Ada lagi bapak-bapak yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi seperti Pak Wali tadi? Itu kan tandai sekarang kan berbatasan di situ. Dan di daerah tetangga, kalau saya dengar itu kan masih saya dengar, yang bikin ladang baru itu arahnya dari kecamatan lain. Saat lain orang yang bermodal, orang menjadi pejabat, dia tambah duit, dia selalu menambah lahan. Sedangkan kami ini mati ketakutan, karena ini nanti merambah kita bisa di penegakan hukum, ditangkap. Jadi kalau memang ada kegiatan seperti itu, kita tidak ada namanya main sembunyi-sembunyi kayak penyelundupan narkoba. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya. Karena sebenarnya tadi kalau kami dari kesimpulan saya dengan Bu Ayu tadi bisik-bisik di belakang, ini kayaknya misinformasi saja sebenarnya. Karena masyarakat kita punya pemahaman yang berbeda dengan intensi yang ingin dimunculkan oleh Bapak-Bapak Ibu dari TNKS, dari Nagari, dari Bapak-Bapak Jorong, semuanya sebenarnya punya intensi yang baik, tapi mungkin informasinya yang kurang tepat sasaran, gitu, kurang pas atau bahkan misinformasi atau blunder atau misalnya salah persepsi. Nah, seperti itu. Jadi, terima kasih Pak Wali yang sudah memfasilitasi juga kita untuk diskusi hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir untuk hari ini. Banyak sekali input, masukan-masukan yang mungkin untuk kedepannya ada lanjutannya ya Pak Wali ya. Ya, kita akan ada lanjutannya, insya Allah akan ada lanjutannya, akan ada hal-hal baru yang mungkin akan kita ciptakan bersama. Ya, besar harapan kami, apalagi ini karena Bu Ayu sebagai DPL KKN dan anak-anak teman mahasiswa KKN di sini punya harapan-harapan tertentu yang mungkin kalau bisa Nagari kita makin cerah lah, makin banyak hal-hal baru yang bisa kita kerjakan untuk kedepannya. Bugatra. Tuangkan gagasan, tuntaskan